selamat sore. Raika, Yosi, silakan di open cam-nya supaya Bu Ari bisa lihat. Nigel ganteng sekali sore Kok ini. Siti, Bu? Iya, sepertinya masih muda. Ya, enggak apa-apa, kita tunggu. Mudah-mudahan nanti nambah ya. Tadi Wanu sudah sempat gabung tapi keluar lagi ya. Coba Raika mana kameranya? Yosi, Karena kenapa? Enggak tahu, mungkin sinyalnya ya. Coba Raika, selamat sore Raika. Yosi, selamat sore. Raika ini kemana ya? Raika, Ya, selamat kenapa? Raika, selamat sore. Oh, Yosi, selamat sore. Sore, Bu. Ayo dibuka kameranya, biar Bu Ari bisa lihat kamu ada di mana. Nah, diputer kameranya, diputer. Nah, kayak Nigel nih loh. Nah, kan ganteng semua kelihatan toh. Baik, anak-anak kita akan mulai ya. Pelajaran kita di sore hari ini, mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang menguatkan hidup kita sehingga kita bisa menjadi anak yang lebih baik ya. Yuk kita akan mulai dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati hidup kami mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini. Tuhan yang baik, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Berkati jaringan, alat-alat yang kami pakai, sehingga mendukung pelajaran di sore hari ini. Teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami, dengan segala keberadaan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Coba Bu Ari sapa dulu Raika. Bisakah mendengar suaranya Bu Ari? apakah ini nulisnya oke ya, Bu? Enggak, sedikit hari ini sedikit sekali. Ya. Raika, selamat sore. Bu, ini Wanu, Bu. Oh, Wano. Loh, tak kirain Raika ya. Coba Wano, itu kok namanya kok Salom? Ya, ini pakai punya nyambar. Lagi di jalan ya, Bu. Walah, lagi di jalan. Mela ada enggak Mela? Ada. Oke, tak kira Raika, ternyata Wano ya. Nanti catatannya aja, Bu. Oke, siap. Enggak apa-apa, yuk kita Saya dulu. masih Enggak apa-apa, sambil di jalan, sambil mendengarkan ya. Kamu mudik kok? cuma jalan-jalan aja. Wih, jangan lupa oleh-olehnya ya. Yang denger Aku Nigel. juga Iya. harusnya tadi jalan-jalan karena udah pakai baju pergi nih, Bu. Tapi nggak jadi. Wih, ya nanti habis ini jalan-jalan ya, cuman sebentar kok. Yuk, anak-anak, mari kita simak hari ini materi kita tentang nih ya. Yuk, berkaitan dengan kelanjutan kisah yang kemarin. Ya, Iska lahir. Dulu kita sudah pernah belajar bahwa Abram dijanjikan oleh Tuhan seorang anak gitu ya. Nah, hari ini kita sampai di Kejadian 21 tentang kelahiran Iska. Berarti Iska itu anaknya Abram dan anaknya Sarai ya, Abraham atau Sarah. Yuk, kita mulai. Ini judulnya ya, Iska lahir, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pernahkah kamu dijanjikan sesuatu, kemudian Itu cuma pertanyaan. Ya, ini cuma pertanyaan, ditulis dulu enggak apa-apa.
Pernahkah kalian dijanjikan sesuatu, kemudian janji itu ditepati atau dipenuhi? Nah, kira-kira pernah enggak seperti itu? Coba dari Nigel dulu. Pernah enggak, Nigel? Pernah. Pernah. Contohnya, siapa yang memberi janji kepadamu? Sean sih, tapi belum dikasih-kasih, Bu. Belum dikasih-kasih. Aduh, terus piye gue? Ya, berarti janjinya belum ditepati, ya. Nah, Wano, punya ndak pengalaman pernah dijanjikan sesuatu, kemudian janji itu ditepati? Pernah. Pernah. Contohnya seperti apa? Kamu dijanjiin apa? Janjiin dikasih permen. Masa cuman permen? Terus ditepati nggak? Ditepati. Oh iya, ditepati. Seneng ya kalau kita mendapat sebuah janji lalu ditepati. Kayak hari ini dijanjikan mau diajak jalan-jalan. Nah, kemudian janji itu ditepati, beneran diajak jalan-jalan. Pasti seneng ya. Nah, beda kalau sudah dijanjikan, Nggak ditepati. itu rasanya mesti kecewa, sedih gitu ya. Terakhir, Yosi, kamu pernah nggak dijanjikan sesuatu oleh seseorang? Pernah, Bu. Pernah. Contohnya seperti apa? Pas itu ditraktirin makan. Wih, ditraktir, dijanjikan mau dibeli ke jajan, makan gitu ya. Ditepati enggak? Iya, ditepati. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu nagih-nagih hutang. Seneng ya rasanya kalau ditepati ya. Mela mau menjawab enggak, Mela? Bisa menjawab enggak, Mela Wano? Oh, sepertinya masih ada kendala ya. Yuk kita lanjut yuk. Nah, rasanya seneng kalau kita dapat sesuatu terus ditepati ya. Selanjutnya, nah anak-anak seperti yang Nigel janjikan, yang Nigel ceritakan tadi, kadang manusia itu tidak menepati janjinya. Entah itu lupa, entah itu dengan alasan yang lain ya. Janji manusia berbeda dengan janjinya Tuhan. Janji manusia mungkin bisa tidak ditepati sehingga membuat orang lain kecewa. Tetapi janji Tuhan, nah itu yang bisa kita pegang bahwa Tuhan setia dan pasti menepati janjinya. Seperti yang sore hari ini kita akan pelajari. Dulu Tuhan berjanji pada Abram. Nah, apakah janji itu ditepati? Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini berkaitan dengan kelahiran Ishak. Bagaimana Tuhan menepati janjinya. Kita simak bersama-sama ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa.
Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, itu tadi ceritanya bagaimana Ishak lahir. Dulu sudah pernah dijanjikan oleh Tuhan ya, ternyata digenapi. Mari kita lanjut ya. Yuk, sekarang mulai ditulis. Cuma ada 3 slide kok ya. Yuk, yang pertama, Abraham ya menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Waktu itu Abraham berusia 100 tahun. Nah, kita nunggu dijanjikan sesuatu 2 hari, 1 hari, rasanya sudah tidak sabar ya. Rasanya seakan-akan tidak percaya apakah janji itu ditepati atau tidak. Nah, ini Abraham menunggu janji Tuhannya selama 25 tahun. 25 tahun itu berarti waktu yang sangat lama. Ya, 25 tahun. Abraham berumur 100 tahun ketika janji itu digenapi. Ya, lama Abraham menunggu janjinya Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya, tetap setia menunggu janji Tuhan. Nah, maka ada yang menyebut bahwa Abraham itu bapak orang percaya. Karena kepercayaannya kepada Tuhan sudah sangat teruji. 25 tahun. Waktu yang lama. Abraham jalani dengan setia sehingga Tuhan menepati janjinya. Ya, lama ya. Kita hari ini belajar dari Abraham. Puluhan tahun dia setia menanti apa yang pernah Tuhan katakan, apa yang pernah Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Oke, yuk, sudah ditulis? Yosia sudah selesai? Sudah. Yuk, dibaca tulisanmu. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Abraham berumur 100 tahun. Ya, Nigel sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yuk dibaca. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Abraham berumur 100 tahun. Ya, 100 tahun itu berarti sudah sangat tua ya. Wano bisa baca yang ada di layar, Nak? Ya, Yuk. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Abraham berumur 100 tahun. Ya. Jadi janji Tuhan itu digenapi ketika Abraham berusia 100 tahun. Waktu untuk menunggunya selama 25 tahun. Selanjutnya, slide berikutnya ya. Mari kita simak. Sebentar. Nah, ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, Sarah mengandung dan mempunyai anak. Berarti Tuhan menepati janjinya 25 tahun yang lalu ketika Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berkata bahwa dia akan mempunyai anak. Sarah juga akan mempunyai anak. Tapi waktu itu mereka terutama Sarah sempat tertawa ya, seakan-akan tidak percaya. Karena aku ini sudah tua, mana mungkin aku bisa punya anak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan di luar kuasa dan pikiran manusia. Ternyata umur 90 tahun, Sarah masih bisa mengandung dan mempunyai anak. Artinya, apa yang Tuhan janjikan dulu, Tuhan tepati. Tuhan kan bilang toh bahwa kamu akan punya anak, dan ternyata benar. Setelah puluhan tahun, janji Allah, apa yang Tuhan katakan itu terbukti. Terbukti dengan Sarah mengandung dan mempunyai anak. Kalau dipikir-pikir secara manusiawi,
usia 90 tahun itu sudah tidak mungkin lagi bisa punya anak gitu ya. Tetapi janji Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Terbukti Sarah umur 90 tahun masih bisa mengandung dan mempunyai anak. Ya, itulah kuasa Tuhan ya. Kadang-kadang memang di luar kemampuan kita ya, di luar kuasa kita. Yes ya, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, ayo dibaca. Ketika Sarah istri Abraham berusia 90 tahun, lalu ia mengandung dan mempunyai anak. Oke, Nigel. Sudah, Bu. Ya, ayo dibaca yuk tulisanmu. Ketika Sarah istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Oke, Wano. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Ya, ternyata masih bisa mengandung dan punya anak. Berarti janjinya Tuhan benar-benar ditepati ya. Slide berikutnya. Kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Nah, ternyata anak yang dikandung oleh Sarah berjenis kelamin laki-laki. Abraham dan Sarah menamai anak itu Ishak. Ya, apa yang Tuhan janjikan telah Tuhan genapi. Betapa bahagianya Sarah dan juga Abraham. Seperti kita ketika dijanjikan sesuatu, kemudian janji itu ditepati, pasti kita merasa senang sekali. Ya, begitu juga dengan Sarah dan Abraham yang dijanjikan Tuhan punya anak, ternyata benar punya anak. Ya, bahagia banget Tungguin, mereka. Bu, lagi nggak pos, Bu. Ya, Bu Hari tunggu. Tadi Yosia dijanjikan mau dibelikan ditraktir temennya. Nah, ketika ditepati, dia senang sekali. Wano juga begitu, dikasih permen. Nggak tahu itu permennya permen apa ya. Kita kok berharga banget sampai diingat-ingat sampai sekarang ya. Nah, ketika ditepati, Wano pasti akan merasa senang. Nah, begitu pula dengan Abraham dan Sarah. Ketika janji Tuhan di dalam hidupnya digenapi, ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka tentu mereka sangat merasa senang. Nah, saking senangnya anaknya diberi nama Ishak. Nah, apa artinya Ishak? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Ini kisahnya selesai sampai di sini dulu hari ini ya. Artinya tertawa, Bu. Oke, pinter Nigel ya. Tertawa karena waktu itu Sarah sempat tertawa. Tertawa karena Sarah juga merasa bahagia ketika janji Tuhan itu digenapi. Yuk, slide berikutnya ya. Ini yang slide terakhir. Nah, nama Ishak berarti tertawa. Belum, Bu. Oh, belum. Ya, balik ke sini lagi ya. Kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Wano coba dibaca, Nak. Kemudian ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Iya, oke, Yosia. Yosi? Sudah, Bu. Ya, Sudah. ayo dibaca. Kemudian ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ya, oke. Yuk, Nikel sudah selesai ya. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Nama Ishak berarti tertawa. Nama Ishak berarti tertawa. Arti nama yang diberikan oleh Sarah dan Abraham kepada anaknya. Tertawa. Karena waktu itu dia merasa apa yang Tuhan janjikan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi sehingga ditertawakan ya. Sudah tua kok melahirkan, kok hamil. Secara manusiawi itu tidak mungkin ya.
Yuk, sudah selesai cerita kita di sore hari ini tentang kelahiran Iskak. Kelahiran Iskak menunjukkan bahwa janji Tuhan di dalam hidup manusia ditepati. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah sudah ditepati. Artinya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya, meskipun kadang waktunya lama. Ya, Sarah dan Abraham tadi menunggu selama 25 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia selalu ingat terhadap janjinya. Yo, bagian kita yang terakhir. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dari Iskak lahir sore hari ini? Yo, satu-satu dulu sebelum nanti Bu Hari simpulkan. Wih, ada Sean ya? Sean, selamat sore. Maaf terlambat, barusan pulang. Ya, enggak apa-apa. Sudah hampir setengah jam sudah mau selesai. Ya, enggak apa-apa ya, Sean ya. Mana Sean ini? Sudah mandi belum ya? Pinter, cantik ya. Ya, hari ini kita belajar tentang Iskak lahir, Sean. Yuk. Satu-satu ya, kita mulai dari Nigel. Ya, Nigel, apa yang kamu Kita dapatkan? harus menepati janji kita. Oke, terima kasih. Belajar dari Tuhan yang selalu menepati janjinya, kita juga harus berusaha menepati janji ketika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Kalau memang nggak bisa menepati, ya nggak usah buat janji, ya. Kemudian Yosia, apa yang kamu dapatkan dari kisah Iskak lahir sore hari ini? Percaya dan kesabaran. Ya, percaya dan sabar. Abraham menunggu Iskak lahir selama 25 tahun. Tapi Abraham sabar, setia menantikan janji Tuhan. Wano, apa yang kamu dapatkan dari kisah sore hari ini? Percaya pada janji Tuhan. Ya, percaya pada janji Tuhan. Nah, Sean karena terlambat ngikuti dulu ya nak ya. Karena terlambat ikut dulu yuk. Nah, ini anak-anak yang kita pelajari sore hari ini ya, yang ada di layar. Silahkan kalian tulis. Seperti yang tadi disampaikan teman-temanmu. Yang pertama, percaya kepada janji Tuhan. Di mana janji Tuhan itu dapat kita temui? Kalau janjinya Tuhan pada Abraham, Abraham akan punya anak. Lalu apa janji Tuhan dalam hidup kita? Silakan kalian baca di nomor 3 ya. Janji Tuhan dalam hidup kita dapat kita temui di dalam Alkitab. Maka rajin membaca Alkitab ya. Sering baca Alkitab supaya kita bisa menemukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, setia menanti janjinya Tuhan. Hari ini kita belajar dari Abraham. Meskipun menunggu 25 tahun, tapi dia tetap setia dan percaya. Nah, yang terakhir, seperti yang Nigel sampaikan tadi, berusahalah menepati janji yang kalian buat. Kalau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, ya, berusaha untuk ditepati. Nah, sekarang sambil nunggu kakaknya nulis, Bu Hari mau tanya sama Sean. Sean pernah nggak dijanjikan sesuatu? Mau dikasih sesuatu sama mama, sama papa, sama Putih, pernah nggak? Pernah dijanjikan apa, Sean? Belajar renang. Wih, dijanjikan belajar renang. Yang ngasih janji siapa? Tante. Tante, iya sama tante dipenuhi nggak janjinya? Ditepati nggak janjinya? Diajak renang nggak? Oh belum. Belum ya. Hari ini kita belajar percaya pada janji Tuhan ya. Tadi di awal sebelum Sean bergabung
kita sudah membedakan janji Tuhan dengan janji manusia. Janji manusia itu kadang-kadang tidak ditepati, kadang-kadang lupa gitu ya. Tetapi janjinya Tuhan, meskipun waktunya lama, pasti akan Tuhan tepati ya. Percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Di mana kita bisa dapatkan janji Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam Alkitab ya. Maka rajinlah membaca Alkitab, maka kita akan menemukan janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi janjinya itu tidak hanya untuk Abraham, untuk hidup kita sekarang pun Tuhan juga menjanjikan sesuatu. Nah, lalu kita belajar dari Abraham. Ketika kita setia, ketika kita terus percaya, Tuhan pasti genapi janjinya. Ya, kalau hanya setahun 2 tahun, enggak usah ngeluh ya. Hari ini kita belajar dari Abraham 25 tahun setia, percaya sampai janji itu digenapi ya. Yuk, sebelum kita tutup dibaca satu-satu ya yang ada. Oke, ya. Sambil nunggu Nigel selesai, kita baca satu-satu. Yang pertama dari Wano dulu. Apa yang kita pelajari sore hari ini nomor 1, Wano? Percaya pada janji Tuhan. Ya, nomor 2 Yosia. Percaya setia menantikan Tuhan memenuhi janjinya. Ya, setia menantikan Tuhan memenuhi janjinya. Nomor 3 Wano lagi. Janji Tuhan dapat kita temui di Alkitab. Rajin membaca Alkitab, maka kita akan menemukan janji Tuhan untuk kita. Ya, oke. Nigel sampai nomor berapa, Nak? 3, di menemui. Oke, yuk. Menemui. Nomor 3. Nomor 4. Yosi dibaca. Di menemukan. Ya, menemukan janji Tuhan. 4. Yosia. Berusaha menepati janji yang kita buat. Ya, berusaha untuk menepati janji yang kita buat. Ayo sekarang diingat-ingat. Pernah nggak kamu menjanjikan sesuatu kepada orang lain? Nah, belajar untuk menepati janji itu. Ya. Yuk, kita tinggal tunggu Nigel ya. Nanti siapa yang mau doa penutup? Kemarin sudah Yosia. Sean, berani ya mimpin doa penutup ya? Oke? Pinter, hebat ya. Dulu Sean sudah pernah di tanggal, sudah lama banget kok itu. Nah, tanggal 1 Maret. Nah, sekarang tanggal 5 April, nanti Sean tutup doa ya. Tunggu Kak Nigel selesai dulu ya, Nak. Sebentar lagi selesai kok, sudah sampai nomor 4. Sudah. Baik. Terima kasih. Yuk, anak-anak, hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan setia terhadap janjinya. Ya, jadi mari kita lihat apa janji Tuhan dalam hidup kita. Kemudian sabar menunggu dan terus percaya. Suatu saat Tuhan pasti akan genapi janjinya. Waktunya Tuhan bukan waktunya manusia, ya. Jadi manusia itu pengennya cepat-cepat gitu ya, tapi Tuhan punya waktu tertentu untuk menggenapi janjinya. Hari ini kita belajar dari Abraham ya, bagaimana dia begitu setia, begitu percaya, menanti janji Tuhan selama 25 tahun. Waktu yang lama ya. Hari ini kita belajar bagaimana Abraham setia terhadap janji Tuhan. Yuk, kita akan akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Sean. Ya, dibuka dulu mic-nya ya, Nak. Yuk, ajak teman-temannya berdoa dulu yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar firman Tuhan di sore hari ini. Ajarilah kami mencontoh Abraham yang selalu setia pada
pada janji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami dan janji kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Sean. Terima kasih anak-anak. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Selamat berlibur. Yo, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi ya. Ya. Besok minggu. Makasih Bu. Yo, Hana hati-hati ya. Ngapa tuh, Cik?